Nah saudara, musuh-musuh Islam tahu bagaimana sih cara ngancurin umat Islam saudara. Gimana cara ngancurinnya saudara? Oh, dia lihat ada dua pilar, dua tiang utama daripada perjuangan umat saudara. Yang satu habaib sebagai keturunan Nabi, yang kedua adalah ulama sebagai pewaris Nabi saudara. Jadi kalau mau ngancurin umat Islam, hancurin dulu ini dulu dua-duanya. Hancurkan habaibnya, hancurkan ulamanya, rubuh tiang perjuangan, hancur umat Islam saudara. Betul? Betul. Makanya mereka selalu bagaimana caranya supaya ulama dan habaib berkelahi, supaya ulama dan habaib bertarung, supaya ulama dan habaib tidak bersatu. Karena kalau habaib berjuang sendiri, ulama berjuang sendiri, mereka akan lebih mudah untuk menghadang dan menghancurkan. Betul, betul. Makanya 2 tahun terakhir ini, dari 2 tahun yang lalu saudara, saya udah ingatkan, ini yang diserang bukan Habib. Mereka serang Habib, fitnah habaib saudara. Mereka utik-utik segala macam nasabnya, macam-macam. Mereka hancurkan saudara kehormatan habaib. Mereka hancurkan kedudukan para habaib. Mereka hina di mana-mana. Saya sudah ingatkan ketika itu, ini yang diserang bukan habaib saja. Hari ini habaib yang diserang, besok giliran kiai yang akan mereka serang. Nanti santri juga akan mereka serang. Nanti pesantren juga akan mereka serang. Nggak boleh kita diam kalau habaib maupun ulama ataupun santri dan pesantren diobok-obok sama orang-orang yang ingin menghancurkan. Betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap berjuang bersama. Takbir, angkat tangan semuanya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah sekarang terbukti saudara. Lihat kemarin lagi rame tuh di televisi, transetan. Lu bener transetan kan, tran ada S-nya kan, trans begitu kan, ada S-nya gak? Ada yang nanya, Habib S-nya apa? Setan saudara. Lo kenapa kita katakan begitu saudara? Dia angkat kehidupan pondok pesantren saudara untuk menjelekkan pondok, untuk menjelekkan kiai, untuk menjelekkan santri. Kurang ajar. Betul? Betul saudara. Jadi sekarang saya punya catatan saudara, saya mau sampaikan di sini. Ini catatan yang saudara saya catat dulu soal bagaimana mereka memframing saudara, yaitu membentuk fitnah-fitnah terhadap pondok pesantren saudara. Sebelum nanti saya tunjukkan bagaimana dahsyatnya segala pesantren saudara. Siap dengar? Betul saudara. Kita catat dari serangan-serangan yang anti Islam, baik di televisi maupun di YouTube maupun di TikTok maupun di Instagram, begitu juga di Twitter saudara, dan di medsos-medsos lainnya saudara. Habis ulama diserang, habis santri diserang, habis pesantren diserang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa yang terjadi saudara? Santri mendisiplinkan diri di pesantren, itu disebut penindasan. Disebut penindasan saudara. Terus santri kerja bakti di pesantren, ngerapikin pondok, apa dibilang? Eksploitasi. Kurang ajar tidak? Santri melatih jiwa dan menatah hati, muliakan kiai, disebut pengkultusan. Kurang ajar tidak? Yang keempat, santri hormat kiai, hormat sama kiai, nunduk saudara sama kiai, apa mereka bilang? Feodalisme. Kurang ajar saudara. Nggak sampai di situ, santri cium tangan kiai, disebut penghambaan. Kurang ajar saudara. Kemudian santri berdiri menyambut datangnya kiai, apa mereka bilang? Itu penyembahan. Kurang ajar tidak? Santri saudara khidmah ke kiai disebut perbudakan. Saya mau tanya, ini fitnah bahaya tidak? Bahaya tidak? Kemudian santri atau alumni beri hadiah ke kiai disebut pemerasan. Kurang ajar saudara.
Saya mau tanya saudara, kalau ada alumni berhasil, saudara kangen sama kiainya, datang bawa hadiah, boleh tidak? Boleh tidak? Ini katanya nggak boleh, pemerasan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Sampai amplopnya kiai diserang juga. Iye, dasar hasut, iri loh. Betul, betul. Nah, saya mau tanya, kiai dapat hadiah dari alumni, saya mau tanya, korupsi bukan? Nyogok bukan? Halal atau haram saudara? Haram atau halal? Yakin? Kok disebut pemerasan? Dasar transetan. Kurang ajar saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Baik, saya lanjutkan lagi yang ke-10 saudara. Santri meniru-niru kiai disebut penjajahan. Kan santri suka niru kiai, kiai pakai peci putih, dia pakai peci putih. Kiai pakai peci hitam, dia pakai peci hitam. Betul? Kiai pecinya miring, dia miring juga. Betul? Itu kenapa saudara? Penghormatan. Tapi di sini dibilang enggak, bukan penghormatan, itu penjajahan. Sampai kiai pakaiannya mesti ikut ke santri, pakaiannya harus ikut kemauan kiai. Kurang ajar. Disebut penjajahan. Enggak sampai di situ, santri bela kiai saudara yang dihina. Apa mereka bilang? Itu namanya pendewaan. Bela kiai jadi pendewaan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terus kalau santri cinta dan puji kiai sebagai perantara ilmu dan pembentuk karakter, apa mereka bilang? Itu adalah pemujaan. Saya mau tanya, ini fitnah kacau tidak? Kacau tidak? Ini bukan transetan aja saudara. Basar ikut bermain saudara. Dia bela transetan, dia jelekin semua pondok pesantren saudara. Dari mana pintu masuk mereka? Begitu ada sebuah pesantren tua bersejarah di Sidoarjo, Jawa Timur, pondok pesantren Al-Khazini di Buduran saudara, rubuh 4 lantai, kemudian ada 66 atau 67 santri mati syahid dalam musibah tersebut. Tapi orang-orang yang benci kiai, memang musuh Islam, sudah diolah. Wah, itu kiai yang bertanggung jawab, itu kiai yang nggak tahu diri. Kenapa bikin bangunannya begitu? Itu kiai harus ditangkap, itu kiai harus diadili, itu kiai harus dipenjara. Kurang ajar. Kiai sepuh digitu-gituin, kurang ajar tidak? Akhirnya berkembang, ada video lama saudara, pondok pesantren Lirboyo, itu juga pondok pesantren tua saudara, banyak melahirkan ulama-ulama besar, termasuk Mbah Maimun Zubair saudara, itu lulusan Lirboyo saudara. Pondok pesantren besar, murid puluhan ribu, dihormati, kiainya juga muhtaram, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur saudara. Apa ini kan video lama, santri lagi bantu pondok pesantren ngecor saudara. Kalau ngecor bagaimana biasanya? Pakai ember, isi semen, betul? Oper-operan, betul? Oper-operan sampai ke atas ngecor. Bagus tidak? Biasa tidak begitu? Enggak, mereka bilang apa? Ini eksploitasi santri. Santri dijajah, santri dibudak, santri ditindas, dipaksa untuk kerja ngecor. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangankan di pondok pesantren, di kampung kita kalau mau bikin masjid berlantai 2, betul? Kita rame-rame bareng kerja ngecor, betul? Saya mau tanya nih masyarakat, ada yang merasa diperbudak? Ada yang merasa dijajah? Di sini ada ribuan santri pondok pesantren. Saya mau tanya, santri-santri Indonesia, saat Anda membantu kiai di pondok, membantu pesantren dibangun, ada merasa dijajah? Ada merasa diperbudak? Ada merasa ditindas? Bahkan bantu pesantren senang tidak? Bantu kiai senang tidak? Takbir. Ini setan-setan bilang enggak, itu penindasan, itu eksploitasi, itu nggak boleh ada di Indonesia, bahkan itu feodalisme. Kurang ajar saudara. Saya mau tanya, ini serangan-serangan kepada ulama semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan mereka yang ingin merusak ulama, siap. Siap lawan mereka yang ingin merusak habaib, siap. Siap lawan mereka yang menyerang pesantren dan santri, siap. Takbir. Jangan diam. Ini umat Islam semua nih yang punya handphone saudara, bikin akun,
masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke semua medsos, bela ulama kita, bela kiai kita, bela santri kita, bela pondok pesantren kita. Jangan biarkan kalau ulama kita diserang. Betul? Siap bela ulama, siap bela ulama, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara. Angkat tangan semua, takbir. Sekali lagi saya tanya, siap berjuang, siap bela ulama? Betul? Kalau disebut radikal, orang Jakarta bilang bodoh amat, orang Pasuruan saudara bilang preketek, orang Banten bilang sabodo teing. Betul? Betul? Jawab rame-rame, sabodo teing. Bisa gak? Bisa gak? Ayo sekali lagi saya mau tanya nih, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela santri, siap bela pondok pesantren? Betul? Yakin? Kalau disebut ekstrim, kalau disebut radikal, kalau disebut teroris, kalau dilaporin polisi, kalau difitnah, kalau dihina, kalau dibilang nasabnya palsu, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap, kalau disiksa, kalau dibunuh, takbir. Orang Banten lulus semua, alhamdulillah. Tapi ingat bu, ini anak-anak muda nih, jangan salah paham, jangan salah letak ya. Jangan ntar saudara lagi disuruh sholat sama ibunya, tong ayo sholat, apa dijawab sabodo teing. Kurang ajar itu, bukan tempatnya. Betul? Betul? Pokoknya kalau buat urusan perjuangan sabodo teing. Setuju gak? Ada yang protes sama saya, Habib, apa sabodo teing ada dalilnya dari Al-Quran? Eng. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Udah jam 4 lewat. Lanjut. Betul? Jangan dibilang udah jam 4 sabodo teing. Jangan begitu atuh bu. Masya Allah, sabodo teing itu ada tempatnya. Betul? Saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, faqala ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Apa kata Allah? Allah menghakkan yang hak dan membatilkan yang batil walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, orang-orang jahat, orang-orang zalim, bajingan, brengsek, walaupun mereka nggak suka. Perhatiin saudara, Allah hakkan yang hak, batilkan yang batil, walaupun orang mujrim nggak suka. Apa tuh walaupun orang muslim nggak suka? Sabodo teing. Sabodo teing, orang-orang mujrim gak suka. Betul? Ada dalilnya gak? Ada gak? Ada lagi. Ada itu kan cuma satu, kebetulan dalil dia bilang. Mau lagi dalilnya? Betul? Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Apa Allah nyatakan? Yuridun, mereka itu musuh-musuh Islam, orang-orang anti-Islam. Yuridun, mereka menginginkan liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Saudara, cahaya Allah itu adalah siar-siarnya, termasuk dakwah para nabi, dakwah para ulama. Mereka mau padamkan, tapi Allah janji saudara, apa kata Allah? Wallahu mutimmu binuri, Allah pasti saudara akan menyempurnakan cahayanya. Dengan kata lain, Allah bakal menangkan yang berjuang di jalan Allah. Allah nggak biarkan saudara. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, Allah nggak biarkan tuh mereka memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan caci maki mereka, saudara, dengan fitnah mereka. Enggak, wallahu mutimmu saudara binuri, Allah pasti akan menangkan kita semua walau karihal kafirun, walaupun orang kafir gak suka. Walaupun orang kafir gak suka, itu namanya apa? Sabodo teing. Betul? Betul? Nambah lagi, satu lagi, boleh satu lagi? Satu lagi. 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 Satu lagi.
Allah menyatakan dalam Al-Quran, saudara, faqala ta'ala, saudara, wa arsala rasulahu bil huda alladhi, ya, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Luar biasa, saudara. Apa Allah nyatakan? Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, saudara, bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah tunjukkan, menangkan agama ini di atas semua agama yang ada, saudara. Ini janji siapa ini? Janji siapa ini? Apa Allah akan biarkan cahayanya dipadamkan? Apa Allah akan biarkan ulama-ulamanya, saudara, terus diganggu? Tidak. Akhir ayat Allah katakan walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, benci, saudara. Jadi dalam 3 ayat tadi Allah sendiri yang menyatakan walau kanal mujrimun, walau kanal musyrikun, walau kanal kafirun. Saudara, enggak peduli, saudara, enggak peduli. Walaupun itu orang mujrim, orang kafir, orang musyrik, walau karihal, saudara, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal mujrimun, enggak peduli. Mau mujrimnya yang benci, kafirnya yang benci, musyriknya yang benci, enggak peduli. Allah akan tetap akan memenangkan agamanya. Enggak peduli itu apa? Sekali lagi apa? Yang keempat apa? Sabodo tering, betul. Betul. Oh, kemarin tablik di sini ada yang mau ganggu, nggak boleh ada yang datang. Apa jawabnya? Sabodo toing lagi. Ibu-ibu tetap datang, betul, betul. Ya ini mau ngaji, mau ngaji, mau ngaji. Betul, Bu. Ibu cinta ngaji, betul. Ibu-ibu siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren. Kalau dibilang bawel, kalau dibilang ikut campur aja, kalau dibilang mak-mak keras, kalau dibilang teroris, cakep orang Banten. Kalau begitu besok saya mesti banyak punya anak laki atau santri-santri saya cari mantu perempuan Banten. Takbir. Iya, bukan apa-apa, enggak repot ngedidiknya, udah sabodo teing aja. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih bapak-bapak nih, kita mau tanya nih semua siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren, siap bela santri. Takbir. Sallu ala nabi.